Banyak orang yang menolak adab kubur dengan mengatakan apa? Itu nggak logis. Jangan menjawab perkara gaib itu dengan logis dan tidak logis. Pertanyaan perkara gaib itu dengan dalil, ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Sehingga ketika itu kita sepakati, nyaman kita. Disitulah kita paham, kepatuhan itu nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan puisi itu kurang lebihnya sudah hampir 35 tahun. Tapi masih melekat di dalam hati dan pikiran saya. Saya ketika sudah dewasa dan akhirnya punya anak, saya baru sadar kadang-kadang kita ini hanya sekedar menjadi bapak biologis, tapi tidak pernah menjadi bapak ideologis. Kadang-kadang anak kita bisa membaca Al-Fatihah bukan dari kita, tapi terkadang dari guru TPA. Kalau memang karena kita tidak mampu mungkin beda masalah, tapi kadang-kadang kita mampu, tapi terkadang kita tidak memberikan waktu untuk anak kita mendapatkan pendidikan akhirat. Orang tua banyak yang berbicara tentang mimpi-mimpi dunia, tapi orang tua hari ini langka untuk berbicara tentang kehidupan akhirat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham apa bedanya Abi dengan Walid. Kalau Abi itu bapak secara biologis, tapi kalau walidatun adalah orang yang mengajari anak kita. Makanya kalau kita berdoa, mendoakan anak-anak, mendoakan orang tua kita, kita tidak menyebut abawayya. Abawayya itu gabungan antara abi dan umi. Secara bahasa Arab itu biasanya digabung menjadi abawayya. Tapi kalau kita mendoakan orang tua, di dalam literasi ayat ataupun hadis kita mengucapkan wali walidayya. Kenapa disebut wali walidayya dan bukan li abawayya? Karena yang paling berhak mendapatkan doa itu bukan hanya mereka yang menjadi orang tua biologis, tapi yang paling berhak untuk mendapatkan doa itu adalah orang tua ideologis, yang dia ngajarin anak sampai anak itu tahu 4 perkara. Dia tahu menjadi hambanya Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bagaimana menjadi anak yang solih untuk kehidupan bapak dan ibunya. Dia mengerti bagaimana dia menjadi seorang suami, dan dia paham bagaimana dia menjadi seorang bapak atau ibu bagi anaknya. Inilah 4 amanah yang menjadi kewajiban yang harus kita berikan pendidikannya kepada anak kita sebelum kita nanti berpulang. Karena ketika kita berpulang, saya berpulang, ibu juga berpulang, Allah nanti nanya, anakmu sudah tahu tentang aku dan sunnah nabiku atau belum? Anakmu sudah tahu tidak bagaimana kewajiban kepadamu sebagai orang tua? Anakmu sudah mengerti bagaimana kewajiban dia sebagai seorang suami atau istri? Dan anakmu sudah mengerti tidak bagaimana kewajiban dia menjadi seorang bapak dan ibu? Dan itu sejatinya yang tentunya nanti ditanyakan oleh Allah kepada kita. Orang tua yang mandul, dikatakan oleh Nabi, orang tua yang mandul bukan orang tua yang tidak memiliki anak dan keturunan. Rasulullah pernah mengatakan, atadruna manir ruqubu fikum. Kalian tahu nggak siapa orang yang mandul? Serentak para sahabat itu mengatakan, orang yang mandul itu orang yang tidak punya keturunan. Rasulullah langsung menyanggahnya. Rasulullah meresponnya dan mengatakan, orang tua yang mandul adalah orang tua yang memiliki anak, tetapi anaknya tidak ada yang bermanfaat untuknya ketika dia telah meninggal dunia. Anaknya tidak solih, anaknya tidak tahu bagaimana kewajiban dia ketika menjadi hambanya Allah, dan anaknya pun tidak pernah memberikan kontribusi untuk agama Allah. Bisa jadi anaknya 3, bisa jadi anaknya 4, tapi dia tidak tahu bagaimana menjalani hidup dengan kesolihan. Dia tidak tahu bagaimana kewajiban dia kepada agama Allah. Dia hanya tahu tentang pekerjaan, dia hanya tahu tentang profesi, dia hanya tahu tentang gaji pokok dan finansial yang dia dapatkan. Kalau semacam itu, maka sesungguhnya bisa jadi ada orang tua tidak mendapatkan kebaikan doa dari anaknya ketika anaknya tidak tahu bagaimana jalan kesalihan. Nah, inilah yang menjadikan saya sharing untuk diri saya, mengingatkan. Semoga Allah ampuni saya. Semoga kita ini menjadi orang tua ideologis dan bukan orang tua sekedar biologis. Makanya dengan kata walidun dan walidatun, maka sesungguhnya kalau kita berdoa, siapapun yang mengajari kita, maka sesungguhnya termasuk orang yang mendapatkan doa dari kita. Ketika kita mengucapkan Rabbana firli wali walidayya, maka bukan hanya orang tua kita apabila orang tua ngajarin kita, tapi termasuk siapapun yang ngajarin kita sampai kita mengetahui tentang jalan kita menuju kepada akhirat. Itulah yang disebut dengan orang tua.
Makanya kita mendapatkan pula perkataan bagus dari Imam Nawawi, mayyu'allimukum fahuwa aba'ukum fiddin. Siapapun yang ngajarin kalian sampai kalian ngerti bagaimana kewajiban kalian kepada Allah dan Rasulnya, itulah bapak ibu kalian. Makanya bapak ibu bagi kehidupan kita ada dua. Bapak ibu yang secara nasab dan keturunan kita berasal dari mereka, tapi ada bapak ibu yang betul-betul mereka mengajari kita agama, dan itulah orang tua kita di dalam kehidupan agama. Makanya dalam beberapa sisi kadang-kadang orang tua yang mengajari kita tentang kehidupan akhirat itu lebih mulia daripada orang tua biologis. Makanya sebagian ulama mengatakan aba'ukum yungzilukum minas sama ila dunya. Orang tuamu itu nurunkan kamu dari langit dunia, dari langit menuju ke dunia. Adapun siapapun yang mengajari kita tentang agama dan akhirat, yarfa'una minat dunya ila sama, dialah yang mengangkat kita dari rendahnya dunia menuju kepada tingginya ilmu akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Semoga kita tidak sekedar menjadi orang tua biologis, tapi menjadi orang tua ideologis. Maka nanti kita cek satu persatu apa saja kehidupan akhirat yang sudah kita tanamkan kepada anak kita. Ayat-ayat apa saja yang paling menginspirasi yang kita sudah ajarkan untuk anak kita. Hadis-hadis apa yang sudah kita ajarkan menjadi pegangan untuk anak-anak kita. Dan adab akhlak apa yang sudah kita ajarkan kepada anak kita. Karena pada dasarnya inilah inti Allah memberikan amanah pada kehidupan kita. Semoga kita memiliki anak tetapi tidak dianggap mandul oleh Allah. Karena itu kan paradoks. Kita punya anak tapi dianggap mandul, itu paradoks keimanan. Makanya sesungguhnya kita mengharapkan semoga kita dimampukan untuk mendidik anak kita dengan ketaatan. Siapapun yang sudah bersusah payah mendidik anaknya dengan ketaatan, bersabarlah. Karena mendidik anak itu kayak kita menanam benih yang kita tidak pernah tahu kapan benih ini akan tumbuh dan memberikan manfaat dan memberikan panen untuk kehidupan kita. Ada yang mendidik anak hari ini, sore harinya anaknya langsung berubah menjadi orang yang solih. Ada orang yang mendidik anak hari ini, 1 tahun anaknya baru berubah menjadi solih. Ada orang yang mendidik anaknya sepanjang hidup, tetapi anaknya baru berubah menjadi solih setelah dia meninggal dunia. Bapak ibu lihat teman-temannya. Ada teman kita akhirnya memakai jilbab setelah orang tuanya meninggal dunia. Ada teman kita meninggalkan riba setelah ibunya wafat. Ada teman kita yang meninggalkan khomer setelah bapaknya wafat. Kadang-kadang kita itu mendidik anak kita, kita tidak pernah tahu kapan hasilnya. Tapi kita yakin semua yang kita lakukan kalau kita serahkan kembali kepada Allah, pasti Allah yang akan mengatur bagaimana hasilnya yang terbaik pada kehidupan kita. Tuh, gara-gara pantun jadi panjang. Maka bulan depan jangan pantun, bulan depan puisi. Buat sekarang puisinya. Nanti saya tunggu ya, antum closing kajian kita pakai puisi. Kita lihat puisinya kayak apa. Mari kita akhiri kajian kita. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Baitul Syakirin dan kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir membersamai kita pada setiap kajian Taman Surga pada Selasa pekan kedua, pekan pertama, pekan ketiga, dan pekan keempat. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kecintaan kita kepada ilmu, serta tidak pernah kita berhenti untuk mempelajari ilmu. Orang yang buruk dalam kehidupan hatinya adalah orang yang membiarkan hatinya berlalu tanpa mendapatkan ilmu. Sebagaimana tanah yang begitu lama tidak mendapatkan tetesan air hujan, maka sesungguhnya tanah membutuhkan tetesan hujan supaya yang mati bisa hidup kembali, supaya yang gersang bisa basah kembali. Kita membutuhkan ilmu lebih daripada apapun, walaupun terkadang kita masih begitu sulit untuk mengalahkan hawa nafsu kita ketika kita berhadapan ilmu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan. Ketidakmampuan kita untuk beramal pada setiap ilmu yang telah kita dapatkan jangan menjadikan kita patah semangat dan patah arang untuk selalu datang untuk menyerap ilmu pada kehidupan kita.
Ilmu inilah yang akan membedakan kita dengan kehidupan mereka yang tidak mendapatkan ilmu. Dan tidak ada satu permintaan yang harusnya kita minta setiap harinya kecuali bertambahnya ilmu kita pada kehidupan akhirat yang akan menjadi kehidupan panjang perjalanan hidup kita. Allahu yarham, Bapak B.J. Habibie adalah orang yang telah dinobatkan menjadi orang yang paling pintar di Indonesia. Tapi ternyata beliau pun ketika di masa senjanya, ketika beliau menyebutkan salah satu penyesalan beliau pun menyampaikan penyesalan beliau adalah beliau tidak memberikan waktu yang terbaik untuk mempelajari ilmu syariat dan ilmu akhirat. Kalau sekelas beliau saja yang sudah diberikan anugerah akal yang begitu brilian, ternyata beliau pun menyesali ketika beliau tidak belajar kehidupan ilmu agama dan ilmu akhirat. Itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya kebutuhan kita kepada ilmu. Inilah yang menjadikan kita, kalau kita tidak sibuk dengan ilmu, kita pasti akan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita tidak sibuk dengan ilmu, kita akan sibuk dengan entertain, kita akan sibuk dengan scrolling, kita akan sibuk dengan isu-isu yang viral, yang terus berganti setiap saatnya dan setiap waktunya. Apakah kita tidak merasa hari ini kita bergonta-ganti tema yang viral pada setiap pekannya? Pekan ini viral ini, pekan lalu pekan viral ini, terus saja. Dan itu tidak ada habisnya. Dan siapapun yang beruntung adalah mereka yang hidupnya tidak merespon kepada apa yang viral. Dia hidup dengan ilmu, berakar sebagaimana pohon berakar kuat, akarnya ke dalam tanah. Sehingga pikirannya, pandangan hidupnya tidak pernah terpengaruh dengan apa yang viral. Sehingga terus dia mendapatkan ilmu menjadi tambahan demi tambahan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus memiliki sikap hati sebagaimana sikap hatinya para nabi dan para rasul. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Sikap nabi dan sikapnya para rasul itu apa? Mereka tidak pernah merasa qanaah dengan ilmu. Qanaah pada harta itu sangatlah mulia, tapi qanaah pada ilmu adalah tercela. Dan inilah yang menjadikan kita semoga diberikan keserakahan terhadap ilmu setiap waktunya dan setiap saatnya. Nabi tidak pernah memulai hari kecuali meminta ilmu yang bermanfaat. Nabi Musa tidak pernah meminta sesuatu untuk ditambahi kecuali meminta ditambahkan ilmu. Saking besarnya kebutuhan kita kepada ilmu. Kalau kita tidak sibuk dengan ilmu, kita khawatir kita akan sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Apa yang viral, apa yang trending, maka kita tahu. Dan akhirnya kita terseret dengan pembicaraan yang terkadang tidak membawa kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Belajarlah ilmu walaupun terkadang memang ada banyak perkara yang belum kita bisa amalkan. Karena ilmu memberikan kekuatan pada kehidupan kita. Kalau ada orang yang nanti ngomentari bapak dan ibu, kenapa sih kamu ngaji terus? Tidak usah sedih dengan komentar itu. Kita jawab dengan lembut. Justru saya sedih kalau ngeliatin kamu tidak pernah ngaji. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Semoga kita senantiasa diberikan kecintaan kepada ilmu, dan semoga kita diberikan keberkahan pada ilmu yang mampu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa? Hah? Oh. Maka itulah yang menjadikan kita memahami itu. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Memang betul kondisi hari ini memang tidak sedang baik-baik saja. Tapi bagaimanapun kita harus paham selalu ada pelajaran untuk kita dalam setiap peristiwa. Bagi para penguasa dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja semacam ini, tentunya mengevaluasi apa keputusan dan apa kebijakan yang harus memang segera dikoreksi untuk bisa memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat. Bagi kita masyarakat, tentunya kita jangan sampai khawatir yang menyebabkan kita depresi. Bahwasanya bagaimanapun kondisinya, maka kita memiliki Allah yang semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan ketika kita senantiasa kita bersyukur. Tidak sedikit di antara saudara kita yang mungkin rezekinya dikurangi oleh Allah, tetapi di sisi yang lainnya mungkin ditambahkan oleh Allah. Kadang-kadang Allah membuat harta kita berkurang, itu bukan karena Allah sedang minus sampai memberikan kepada harta kita menjadi berkurang. Kadang-kadang harta kita berkurang yang Allah berikan kepada kita, asalnya dulu 15 juta per bulan, sekarang tinggal 9 juta. Dulunya 9 juta, sekarang tinggal 5 juta.
Kalaupun Allah mengurangi harta kita, terkadang supaya kita bisa memberikan makna pada setiap harta, ketika harta itu terasa tepat pada saat kita membutuhkan. Allah mungkin sekarang tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi pastinya Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Dan mungkin Allah itu mengurangi harta kita supaya kita fokus dengan apa yang kita butuhkan dan tidak melebar kepada apa yang kita inginkan. Kalau hidup kita terkadang terlalu banyak harta, akhirnya kita fokus kepada apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan itu tidak ada habisnya dan tidak ada finishnya. Habis ini kita ingin ini, habis ini kita ingin ini. Jadi tidak ada habisnya. Kadang-kadang dengan Allah mensedikitkan harta untuk kita, itulah yang menjadikan kita bisa memaknai supaya kita fokus kepada kebutuhan kita dan tidak lagi fokus kepada apa yang kita inginkan. Supaya kita mudah bersyukur ketika kondisinya sedang berat, maka sesungguhnya kita harus paham, bersyukur ketika lapang itu istimewa, tapi bersyukur ketika kita sedang dalam kondisi sempit itu teramat sangat istimewa. Dimana kalau kita bersyukur di tengah kita mendapatkan kelapangan itu wajar, tapi kalau kita bersyukur ketika kita sedang mendapatkan kesulitan itu baru luar biasa. Orang yang beriman sifatnya itu banyak. Orang beriman itu karakternya beragam, tapi salah satu di antara sifat orang beriman, mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Setidaknya supaya kita tetap bersyukur walaupun kondisinya semakin tidak menentu, setidaknya ada 3 sikap yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya Allah tidak pernah memberikan sebuah peristiwa dalam kehidupan kita kecuali pasti ada pelajaran. Kalau kita ditambah pasti ada pelajaran, kalau kita dikurangi pasti ada pelajaran. Sehingga kita harus memahami pelajaran demi pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang pintar itu orang yang paham setiap isyarat. Dan harusnya kita juga paham isyarat dari Allah. Ada saatnya kita mendapatkan kemudahan, tapi ada saatnya kita mendapatkan keterbatasan. Supaya mungkin Allah melihat kita, supaya kita mendapatkan banyak kebaikan di balik segala keterbatasan. Anak-anak yang kadang dididik dengan fasilitas dan dimanjakan, biasanya itu lebih buruk daripada anak-anak yang dididik dengan keterbatasan. Biasanya anak-anak yang didik dengan fasilitas dan cenderung dimanja, biasanya ketika gede cenderung merepotkan. Itu analogi. Kadang-kadang Allah itu mendidik kita bukan sebagaimana anak-anak yang mendapatkan surplus fasilitas. Kita dikurangi oleh Allah karena ada pelajaran yang Allah kirimkan kepada kita. Sehingga kalau ada pelajaran kita senang mendapatkan pelajaran itu dari Allah. Yang kedua yang membuat kita bersyukur walaupun kondisinya begitu sangat berat hari ini. Yang kedua adalah mengurangi perhatian kita dan mengurangi pandangan kita kepada orang-orang pada pencapaian hartanya dan finansialnya. Ngurangin untuk melihat pencapaian rezekinya orang, mengurangi untuk melihat apa yang mereka miliki, mengurangi untuk melihat kenikmatan apa yang sedang mereka bagikan dan sedang mereka sharing. Itu bisa membuat hati kita menjadi lebih teduh dan hati kita tidak kepanasan. Makanya godul basar, menundukkan pandangan itu bukan hanya kepada lawan jenis, tapi menundukkan pandangan itu salah satunya, menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, menundukkan pandangan terhadap dosanya orang, menundukkan pandangan terhadap aibnya orang, dan termasuk menundukkan pandangan itu adalah terhadap harta yang didapatkan sama orang lain. Jangan mengukur ukuran rezeki kita dengan ukuran rezeki tetangga kita. Semakin kita banyak melihat, semakin kita tahu, maka semakin gelisah hati kita, karena hati itu rentan dengan kegelisahan ketika kita banyak melihat pencapaian hartanya orang. Makanya di era zaman media sosial kita begitu mudah untuk tahu rumahnya orang, kita begitu mudah untuk tahu mobilnya orang. Kurang-kurangi dan tidak usah melihat pencapaian hartanya orang. Itulah kenapa itu yang menjadikan hati kita lebih teduh, dan ketika kita teduh akhirnya kita mudah bersyukur. Yang ketiga, kita harus ingat betul, kalaupun hari ini kita mendapatkan keterbatasan, semoga ini juga menjadikan kita paham, memang kehidupan kita bukan kehidupan di dunia, tapi kehidupan kita adalah kehidupan kelak kita di akhirat. Makanya kalau kita pada saat-saat yang semacam ini, mungkin saatnya kita banyak mengucapkan hadis Nabi. Hadis Nabi itu apa? Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan di akhirat.
Nabi memberikan kepada kita sebuah sabda yang indah. Kalau kamu melihat ada saudaramu memiliki harta yang membuatmu kagum, kalau kamu melihat dia mendapatkan sesuatu yang membuatmu terpesona dengan hartanya, maka katakanlah innal aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu kehidupan kelak di akhirat. Supaya kita paham apa yang tidak kita dapatkan di dunia, bisa jadi Allah sedang persiapkan untuk kita pada kehidupan di akhirat. Inilah cara kita untuk melawan bagaimana sikap hati kita yang terkadang mudah terbakar dengan kemarahan, kekecewaan di tengah berbagai macam keterbatasan yang ada di sekitar kita. Hari ini memang kondisinya memang sedang begitu berat bagi sebagian besar orang. Tapi kita tetap harus tahu apa yang harus kita lakukan pada saat keterbatasan ini sedang ada di sekitar kita. Satu, yakin ini ada pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Dua, tundukkan pandangan dari setiap pencapaian hartanya orang. Dan yang ketiga, sering-seringlah meruqyah hati kita dengan hadis yang disampaikan Nabi. Innal aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kita itu kehidupan akhirat. Nabi Muhammad kalau beliau melihat sesuatu pada dunia yang membuat beliau kagum, maka beliau selalu mengucapkan perkataan innal aisyul akhirah. Kehidupanku adalah kehidupan akhirat. Mari kita ucapkan innal aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupanku adalah kehidupan akhirat. Ini mendidik hati kita supaya kita paham memang tempatnya di dunia dengan berbagai macam ujian dan keterbatasan. Inilah yang menjadikan kita harus selalu tersambung pada kehidupan akhirat, dan tidak ada goals kehidupan kita kecuali adalah kita lapang dan bahagia pada kehidupan kita kelak di akhirat. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa ditambahkan syukurnya apapun kondisinya. Yang sedang merasakan hutang, berusahalah insya Allah berada di dalam garansinya Allah. Yang sedang mendapatkan kesulitan finansial, semoga dimudahkan oleh Allah. Yang sedang mendapatkan kondisi turbulen, semoga ditenangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap bahwasanya para penguasa, para pemimpin, mereka pun segera mengintrospeksi dan mengevaluasi apa yang terjadi pada negara kita. Apakah ini gara-gara riba? Apakah ini gara-gara khamar? Apakah ini gara-gara kebijakan? Karena kita harus paham, tidak menentunya sebuah kondisi bisa jadi tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan. Jadi kadang-kadang mikir, kalau dolar semakin tinggi, apakah ini juga gara-gara riba? Maka sesungguhnya mungkin kita banyak harus mengevaluasi. Semoga kita pun dilapangkan hatinya dan tetap mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena sebesar apapun ujian yang kita hadapi, tidak akan membahayakan kita selama kita mendapatkan pertolongan Allah yang lebih besar. Tapi semoga para penguasa dan para pemimpin pun segera mereka mampu untuk mengevaluasi dan mampu untuk memperbaiki untuk kehidupan negeri kita yang lebih baik. Semoga Allah memberikan keberkahan pada urusan kita, dan semoga Allah melapangkan hati kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita. Ibu dan Bapak, kita tentunya paham bahwasanya di antara hajat kita pada kehidupan itu adalah bagaimana kita menata ketakwaan kita kepada Allah. Hidup itu kan sederhana, hidup itu bertakwa kepada Allah. Penjelasan ketakwaan ini yang terkadang di antara kita masih begitu asing, dan banyak di antara kita begitu sulit menerjemahkan arti ketakwaan di dalam kehidupan kita. Sebagian ulama mengatakan takwa itu simpel, yaitu mau diperintah dan mau dilarang. Itulah yang membidani keimanan lalu membentuk ketakwaan. Siapapun di antara manusia mau diperintah dan mau dilarang, berarti itulah yang disebut dengan jalan takwa. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan, salah satunya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya takwa itu unsurnya ada 4. Siapapun yang telah memenuhi 4 unsur ini pada kehidupan mereka, maka dia telah menggapai arti ketakwaan. Apa itu 4 unsur yang merupakan definisi dari ketakwaan pada perjalanan hidup kita? Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Dia memiliki rasa takut kepada Allah. Siapapun yang dia takut kepada Allah, maka itulah arti ketakwaan.
Makanya paham, kadang-kadang kebiasaan orang yang takut dengan kebiasaan orang yang tidak takut tidak pernah bisa disamakan. Orang yang mereka takut hanya kelihatan rambutnya pada auratnya, dia sudah ketakutan. Tapi kalau orang tidak takut, maka sesungguhnya mungkin kelihatan rambutnya, pahanya, kelihatan kakinya, dia tidak merasa takut. Makanya orang yang tidak takut biasanya dia tidak bisa memahami jalan berpikir orang yang takut. Kenapa sih ini kan ada pekerjaan bagus, masuk aja, nggak mau ah. Di situ ada riba, saya takut. Alah enggak apa-apa. Maka sesungguhnya disitulah kita memahami siapapun yang memiliki rasa takut kepada Allah, bukan lagi takut kepada manusia, bukan lagi kepikiran dengan komentarnya manusia, tetapi dia betul-betul takut kepada Allah, maka itulah salah satu di antara unsur ketakwaan. Antum, saya, kalau di dalam kehidupan kita masih takut pada komentar manusia, berarti kita belum memberikan arti ketakwaan pada jalan kehidupan kita. Arti takwa itu yang pertama takut kepada Allah, dan orang yang takut itu bergegas lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak takut. Saya ketika takut macet ke Depok, saya berangkatnya lebih pagi, setengah 12 atau jam 11, tadi jam 11.20 sudah berangkat. Kenapa? Khawatir apabila kena macet. Orang yang takut biasanya mengambil jalan lebih pagi, dan orang yang takut kurikulum hidupnya tidak sama dengan orang yang tidak pernah takut. Karena orang yang takut kepada Allah itu selalu mengambil perjalanan lebih pagi dan selalu mengambil sikap sangat hati-hati karena dia takut. Yang kedua, sikap ketakwaan itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib, sikap ketakwaan yang kedua itu al-amalu bitangzil. Yang kedua itu kalau dia beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dia tidak pernah berdasarkan logika dan dia tidak pernah berdasarkan kepada perasaan. Dia selalu melakukan sesuatu berdasarkan kepada setiap petunjuk yang dia serap, dia dapatkan dari kitabullah dan sunnah. Sehingga tidak ada ruang pada hidupnya dengan hawa nafsu, tidak ada ruang dalam jalan hidupnya dengan logika yang mendominasi, tapi ruang pada kehidupannya itu dengan setiap petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Orang kalau ngomongnya selalu ada dalil dan selalu ada petunjuk, dan dia khawatir bahwasanya kalau tidak ada dalilnya dan tidak ada ilmunya, dia khawatir itu akan menjebak dia menuju kepada kesesatan, maka itu merupakan definisi ketakwaan. Yang ketiga, definisi ketakwaan kata Ali bin Abi Thalib itu apa? Asyukuru bil qalil. Dia bersyukur bukan hanya pada perkara yang banyak, tapi dia bersyukur pada hartanya yang sedikit. Jadi kalau kita bersyukur hartanya banyak, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita bersyukur pada harta kita yang sedikit, maka sesungguhnya itulah definisi ketakwaan. Bapak memiliki uang 10 miliar, kemudian menunjukkan hidupnya dengan bersyukur, wajar. Hartanya 10 miliar. Dipakai beli pecel Kediri setiap pagi, nggak akan habis. 10 miliar. Bahkan kalau uangnya jatuh pun males ngambil dia. Pak, itu Pak uangnya 100.000, ambil aja. Maka itu hal yang biasa. Tapi kalau ada orang diberikan harta oleh Allah, gajinya di bawah UMP, UMR, kemudian dia tetap bersyukur kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan arti orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bersyukur hartanya banyak, lumrah. Tapi orang kalau sedikit hartanya tetapi dia bersyukur, itu sangatlah teramat istimewa. Ibu dan bapak, saya agak keluar sedikit dari materi. Saya pernah ngobrol sekitar 15 tahun yang lalu dengan salah satu ikhwan laki-laki yang mendampingi saya dan menemani saya nyetir. Anaknya kalau tidak salah 3 atau 4. Saya masih tinggal di Pamulang. Maka pada saat itu beliau profesinya itu penjual buku di emper-emper masjid kalau ada kajian tablik. Maka beliau ketika mendapati saya pertama kali punya mobil, beliau menawarkan diri, saya ngantar Ustadz, nggak usah mikir apapun untuk saya, pokoknya saya mau ngantar Ustadz, tapi izinkan nanti kalau habis pas Ustadz kajian saya menggelar buku dagangan saya. Oke, gak apa-apa. Pada satu perjalanan saya pernah ngobrol sama beliau, antum ini sebulan dapatnya berapa? Ya lumayan lah Ustadz. Dan beliau tidak menyebutkan nominalnya. Lumayan Ustadz, dan alhamdulillah saya tidak pernah punya utang.
Ada 5 juta, saya mencoba menyelidik. Ada 5 juta? Enggak ada lah Ustaz. Anak antum berapa? Anak 3. Cukup untuk tinggal di Bekasi dengan anak 3. Alhamdulillah cukup. Saya secara refleks otomatis saya menepuk pundaknya. Di sebelah kiri beliau lagi nyetir. Sabar ya Khi. Lalu beliau menjawab, enggak Ustaz, saya bersyukur. Saya ngomong lagi, sabar ya Khi. Enggak Ustaz, saya bersyukur. Saya ngomong 3 kali, sabar ya Khi. Enggak Ustaz, saya bersyukur. Saya lalu dengan refleks menyampaikan teori saya. Kalau kita sempit, kita bersabar. Kalau kita lapang, kita bersyukur. Pada keduanya, jalan menuju rahmat. Lalu beliau mengatakan, maaf Ustadz, bukan saya menolak apa yang Ustadz sampaikan. Tapi memang saya belum waktunya sabar. Saya masih bisa bersyukur. Apa yang menjadikan antum bersyukur? Ini saya belajar Pak. Dari seorang ikhwan, penjual buku yang cuma tamatan SMP. Gimana saya tidak bersyukur Ustadz? Saya itu jualan buku. Setiap pagi saya tuh mempersiapkan buku dagangan saya. Ada poster, ada buku dagangan saya, ada madu, ada habatus sauda. Saya persiapkan pagi naik ke motor saya. Maka saya bermodal dengan SMS. Mana ada kajian? Di masjid mana? Saya akan datangi masjid itu. Dan saya merasa bersyukur itu apa? Karena kami Ustadz pedagang itu harus betul-betul tawakal. Karena kita tidak pernah tahu berapa rezeki kita hari ini. Beda dengan orang yang kerja di kantor. Gajinya sudah diketahui. Gajinya 10 juta. Berarti tanggal 28 masuk 10 juta. Dikurangi pajak, dikurangi ini, ya tinggal 4 juta lah. Ya gitu. Enggak lah. Bercanda. Itu enggak ada di obrolan. Maka sesungguhnya dia sudah punya tahu gajinya berapa. Kami para pedagang itu tidak pernah ngerti. Kadang kami Ustadz gelar, kadang dapat 50. Kadang kami dapat 100, kadang kami dapat 200 karena ada yang ngasih diskon, ada yang ngasih lebih. Kadang kami berdagang gitu. Tidak dapat untung karena tidak ada yang berhenti di lapak yang kami gelar. Insyaallah. Makanya maaf ya nanti kalau kita ibu dan bapak lagi ikut pengajian dimanapun lalu ada orang-orang yang jualan lapak-lapak itu, belilah, bukan karena kita butuh, karena empati itu salah satu sifatnya para nabi. Dan kalau beli nggak usah ditawar, kecuali di toko-toko besar. Itu tawar, itu toko besar itu di Mall Pondok Indah tawar. Sama pedagang kecil nggak usah ditawar. Ini habatus sauda berapa ini? 25.000. Boleh nggak 75.000? Boleh. Maka beliau berkata, kadang-kadang saya tidak punya harta Ustaz dalam sehari. Yang menjadikan saya bersyukur setiap pagi saya itu ketika naik motor, menyusuri jalan, menuju ke tempat kajian. Maka betul-betul saya itu bersyukur karena ingat Allah setiap pagi. Yang mana saya selalu berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk mencukupi kebutuhan keluargaku. Dan Alhamdulillah kalau masih ada tabungan untuk aku simpan. Dan itu dilakukan di waktu pagi. Terkadang saya itu sering melihat orang yang di mobil Ustaz. Yang di mobil itu ketika mereka tahu gajinya mereka berapa, uangnya di tabungan berapa, kadang-kadang mungkin mereka tidak ingat kepada Allah tentang tawakal. Karena apa? Hartanya sudah ada. Kalau saya nggak ada. Karena saya ingat Allah setiap pagi untuk menata tawakal saya, itulah yang menjadikan saya bersyukur. Masya Allah. Bagi saya itu jawaban luar biasa. Tapi disitulah kita mendapatkan ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang mereka itu bukan hanya bersyukur ketika lapang, tapi dia bersyukur walaupun kondisinya susah dan hartanya sedikit. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau hartamu banyak bersyukur itu istimewa, tapi kalau hartamu sedikit dan kamu tetap bersyukur itu sangatlah teramat istimewa. Ya. Yang keempat, kata beliau, apa yang keempat? Yang keempat,
bahwasanya unsur ketakwaan yang keempat itu apa? Yaitu adalah al-isti'dadu al-yaumir rahil, mempersiapkan bekal pada perjalanan hidup yang sangat panjang, yaitu tentang kehidupan yang kita akan hadapi pada kematian kita, sampai 14 terminal yang akan kita lewati di depan mata kita. Itulah yang disebut dengan takwa. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang kitab At-Tadhkirah. Ini merupakan bagian dari penerjemahan arti ketakwaan. Karena kita tidak mungkin mempersiapkan perjalanan kita yang panjang kecuali dengan ilmu. Maka sesungguhnya beruntunglah mereka yang gegap dunia tidak menjadikan mereka lupa bahwasanya perjalanan akhirat itu tetap ada di depan mata kita. Beruntunglah mereka orang ketika bicara dunia kita justru bicara kematian. Beruntunglah mereka orang ketika bicara tentang pesona-pesona syahwat tetapi kita bicara tentang fitnah kubur dan kehidupan akhirat yang menegangkan. Inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Dan ini merupakan bagian dari ketakwaan kita yang kita terjemahkan karena kehidupan kita setelah kematian adalah kehidupan yang panjang. Ada 14 terminal yang kita akan hadapi setelah kehidupan kita di dunia. Kita baru melewati 2 fase kehidupan kita, fase di alam rahim dan fase ketika kita di dunia. Ada kehidupan barzakh, ada kehidupan tentang fitnah dan adab kubur, ada kehidupan kita dibangkitkan, ada kehidupan kita nanti melewati sangkakala, ada kehidupan kita berkumpul di padang mahsyar, ada kehidupan nanti kita dihisab, ada kehidupan kita nanti mendapatkan pembagian kitab, dan itu semuanya panjang. Dan itu harus kita mulai kok. Investasi akhirat kita dengan kita belajar ilmu tentang kehidupan akhirat. Inilah yang menjadikan kita mempelajari tentang kitab At-Tadhkirah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembagian kitabnya, yaitu pada halaman 267. Pada halaman 267, maka sesungguhnya di sini dibahas tentang adab kubur. Tentunya pembahasan ini juga menjelaskan secara lebih terperinci dari penjelasan sebelumnya yang juga membahas tentang adab kubur. Tapi ini ada pembahasan yang lebih terperinci yang harus kita lewati supaya kita paham tentang bagaimana perjalanan di dalam kubur serta nikmatnya kubur dan adabnya kubur. Yang notabene perjalanan kubur itu merupakan terminal sebelum menuju kepada rumah masa depan kita kelak di akhirat, yaitu rumah yang akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan rahmatnya Allah di surganya Allah. Sekarang mari kita belajar tentang kuburan sebagai terminal pertama pada kehidupan. Tentunya sesungguhnya terminal pertama pada kehidupan adab kubur ini sangatlah menegangkan. Karena sesungguhnya terminal kita ketika kita nanti sudah sampai pada kehidupan kubur, maka sesungguhnya apa yang menjadi kemudahan kita pada terminal kita pada kehidupan di barzakh menentukan bagaimana nasib rumah kita ketika kita di surga. Maka sesungguhnya kita harus paham, kata Rasulullah, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah, faman naja fama ba'dahu aisar, fa illam yanju fama ba'dahu asyad. Sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama. Siapapun yang selamat pada terminal pertama, maka terminal-terminal berikutnya lebih mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada terminal pertama, pada kehidupan terminal berikutnya akan menjadi lebih sulit. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Salah satu doa yang dilazimi oleh Nabi setiap beliau habis membaca tasyahud akhir, beliau bukan hanya fokus meminta surga, tapi beliau juga fokus ketika beliau memohon perlindungan dari azab kubur. Makanya kita mendapati bagaimana Nabi, innaka hamidum majid, maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan di antara perlindungan yang diminta oleh Nabi adalah perlindungan tentang azab kubur. Karena sesungguhnya azab kubur itu nyata dan azab kubur itu betul-betul hadir pada kehidupan kita. Sekarang kita membahas beberapa hal sebelum nanti kita membahas tentang 8 trending amalan, 8 trending perkara yang merusak terminal kita pada kehidupan barzakh. Maka sesungguhnya saya menyampaikan ada di antara manusia yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menolak kehadiran fitnah kubur dan adab kubur.
Walaupun azab kubur itu telah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih, tapi ada sebagian orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mereka tidak mempercayai tentang azab kubur dan menolak azab kubur. Pertama, di antara kalangan Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka berkata, setiap manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, mereka akan diam sampai nanti dibangkitkan. Dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan serta pula tidak mendapatkan azab sampai nanti diadili oleh Allah. Maka mereka memakai hujahnya dan memakai dalilnya, referensi mereka adalah dengan logika. Gimana mau dijatuhi dengan azab dan bagaimana mendapatkan nikmat kalau pengadilan saja belum digelar. Maka kita tentunya bagaimana cara kita ketika kita berhadapan dengan orang yang menolak tentang fitnah kubur dan azab kubur. Maka kita menjawabnya bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur itu perkara gaib, dan perkara gaib itu tidak bisa dengan logika. Perkara gaib itu dengan iman, dan ketika logika kita tidak bisa menjangkau, itulah fungsinya iman. Fungsinya iman fungsi iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan kita tidak membangun agama kita dengan logika. Menurut kita secara akal tidak bisa. Agama kita tidak pernah bertentangan dengan akal. Tapi ketika akal kita hari ini belum bisa menjangkau, itulah fungsinya iman. Tapi seiring dengan waktu, akal kita akan bisa menerima. Ketika akal kita menerima sebuah informasi itu dengan proses waktu yang panjang. Saya sering mencontohkan. Contoh yang paling gampang. Dulu para sahabat Nabi, mereka tidak pernah tahu kenapa di dalam sunnah kita tidak boleh mencaci maki makanan dan minuman. Kalau kita suka, makan. Kalau kita tidak suka, tidak usah dikomentari. Ya, idza ishtaha akala wa illam yashtahi taroka. Nabi itu dijelaskan kalau suka beliau makan, nggak suka beliau tinggalkan. Para sahabat Nabi tidak tahu kenapa sih tidak boleh mencaci makanan, toh dia kan benda mati, tidak sebagaimana manusia. Akhirnya butuh berapa ratus tahun, akhirnya terbukti bahwasanya ternyata makanan itu bereaksi dan minuman itu bereaksi dengan ucapan kita. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, maka dia membentuk molekul yang sangat indah, yang bermanfaat bagi kita untuk kita teguk dan kita minum. Tapi kalau kita mencaci maki minuman, maka dia membentuk molekul-molekul yang menyeramkan, yang tentunya berakibat buruk ketika kita konsumsi. Masalahnya, untuk mengetahui tentang hasil penelitian ini butuh berapa ribu tahun? Butuh 1400 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Makanya yang terdepan bukan Yamaha, yang terdepan itu orang yang percaya kepada dalil. Dulu para sahabat tidak tahu kalau yang namanya menjilat jari jemari itu merupakan bagian dari sunnah. Tapi apakah para sahabat tahu kalau ternyata ada penelitian bahwasanya di dalam tangan kita ada enzim yang membantu menetralisir pencernaan kita? Para sahabat dulu tidak tahu. Tapi kenapa mereka mengamalkan? Karena mereka tahu, mengimani Nabi tidak pernah salah. Mereka mengerjakan. Akal pada saat itu belum menjangkau. Akal itu butuh berapa ratus tahun akhirnya bisa mencerna tentang perintah menjilat jari jemari. Setelah kita makan butuh ratusan tahun, baru sekarang penelitian membuktikan di dalam tangan ada enzim yang membantu menetralisir di dalam organ pencernaan kita. Makanya sunnahnya kalau kita habis makan menjilat, tentunya dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Kalau di hadapan orang yang belum paham, tidak usah demonstratif. Jangan tutupin gitu. Supaya apa ya? Supaya dia tidak sampai berprasangka buruk. Tapi di situ kita memahami bahwasanya ternyata memahami itu harus dengan iman dulu. Walaupun kita yakin kebenaran tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Dulu para sahabat tidak paham. Dulu para sahabat itu tidak paham. Kenapa Nabi tidak bisa diganggu habis isya? Dan mengapa Nabi itu memperlihatkan sikap hidup tidak suka ngobrol habis isya? Karena yakrahul hadis.
Padahal isya, Nabi tidak suka ngobrol habis isya. Makanya para sahabat itu tidak pernah ngajak ngobrol Nabi kalau habis sholat isya. Jangan kasih ustadz jadwal kajian habis isya. Ya. Tapi para sahabat mereka mengimani aja. Oke, Nabi tidak mau diajak habis isya, udah selesai. Tapi akhirnya butuh berapa ratus tahun? Ratusan tahun. Hari ini pakar kesehatan, dokter, influencer kesehatan, ngomongnya apa? Orang yang disiplin tidur lebih pagi itu lebih sehat dibandingkan mereka yang suka begadang. Makanya ucapan Nabi ratusan tahun lebih dulu daripada ucapan Bang Haji Roma, begadang oh begadang. Disitulah kita memahami betul bahwasanya ada orang yang menolak tentang nikmat kubur dan adab kubur. Alasannya apa? Nggak masuk logika. Loh, memang nggak semuanya harus masuk logika. Selama itu telah ditetapkan dengan hadis-hadis yang sifatnya itu adalah sahih, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi pertanyaan yang boleh kita ajukan sebagai orang beriman yang telah ditetapkan SOP sebagai orang beriman, standar operasional orang beriman itu apa? Yaitu kita tahu selama hadis itu adalah sahih, itulah petunjuk bagi kehidupan kita. Ya. Akal nanti pasti akan ngikutin pelan-pelan dan akan terbukti dengan penelitian demi penelitian. Itu pasti akan terbukti. Makanya maaf, kita menyampaikan kepada yang menolak hadis ahad, kalau kamu ngikutin akal, harusnya ketika kamu kentut yang kamu basah itu yang kamu basuh bagian belakangmu, bukan bagian wajahmu. Kalau agama ini terbangun dari akal. Yang kedua, cara kita menjawab orang yang menolak adab kubur itu gimana? Yang menolak tentang status kehidupan pada terminal pertama. Yang kedua, hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab kubur itu jelas. Hadis dalam riwayat Barok bin Azib. Kemudian juga dalam beberapa riwayat seperti di dalam surat At-Tur ayat ke-47. Allah juga menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-110. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itu merupakan dalil yang sahih tentang masalah adab kubur. Kalau sudah berdiri satu hujah dan satu dalil dan itu sahih, selesai bagi orang beriman. Memberikan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Dan itulah konsekuensi kita beriman. Yang membidani keimanan itu apa? Mau diperintah dan mau dilarang. Dan kita hanya boleh menyeleksi dengan sebuah pertanyaan sederhana. Sahih atau tidak sahih? Sahih. Ini bukan berarti menafikan akal untuk berpikir, enggak. Akal tetap berpikir. Kita tetap berpikir, kenapa perintah ini turun? Itulah yang Allah perintahkan bagi kita untuk nyari. Kenapa Allah tidak ceritakan semuanya kepada kita? Kalau semuanya diceritakan kunci jawaban, kita menjadi manusia bodoh. Bapak jadi guru, lalu Bapak menceritakan kunci jawaban pada semesteran, yang murid Bapak bodoh, walaupun nilainya tinggi. Makanya kita disuruh untuk mikir, kenapa kok perintah ini turun? Kenapa perintah ini turun? Bukan menolak hadisnya hanya gara-gara akal kita tidak memahami. Jangan memaksakan akal untuk memahami ilmunya Allah yang sangat luas. Inilah musibahnya kalangan-kalangan yang menjadi penyembah akal dari kalangan-kalangan liberalisme. Makanya kan saya heran sekali ada di sosial media orang yang berkata dengan sombong gitu, saya itu bersikap kritis, channel ini hanya untuk mereka yang punya akal. Alah, kayak yang punya akal doang dia. Kalau saya mendapatkan ada perintah nggak logis, saya menolaknya. Lu akal kita itu seberapa? Memaksakan ilmunya Allah yang maha luas untuk semuanya harus dipahami oleh akal kita hari ini. Makanya sifat ilmu itu berproses lama. Kalau proses iman, langsung Allah turunkan untuk memudahkan hidup kita. Masih ingat dialognya Imam Syafi'i sama Imam Muzani? Saya ingatkan kembali, supaya nanti kalau kita ngasih tahu anak-anak kita juga tentang bagaimana anak kita itu bisa menempatkan namanya kekuatan akal. Imam Muzani itu salah satu di antara muridnya Imam Syafi'i, tapi memiliki histori yang sangat menarik. Dia dibentak sama Imam Syafi'i, tapi gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i akhirnya jadi ulama. Masya Allah. Beda dengan hari ini. Dibentak, ustadznya ditanya, ustadz lewat mana pulangnya? Gitu.
Imam Syafi'i itu bentak Imam Muzani. Gara-gara Imam Muzani ngomong, saya ingin bertanya kepadamu tentang masalah yang berkaitan tentang hal yang tidak bisa aku pahami tentang akal pada syariat. Ketika Muzani mengkaitkan antara syariat dengan akal pertama kali, ya, Imam Syafi'i marah. Siapa nama kamu? Muzani. Sini kamu. Padahal Imam Syafi'i itu ulama yang paling lembut. Siapa namamu? Muzani. Jadi aku tanya, kamu lihat bintang kalau malam? Iya. Bintang itu tercipta dari apa? Aku tidak ngerti. Ya sudah, kalau kamu tidak tahu bintang terbuat dari apa, jumlah bintang di langit sekarang berapa? Ya aku tidak bisa ngitung. Terus ditanya tentang wudhu, 10 pertanyaan tentang wudhu, tentang rukun, tentang wajib, tentang perkara yang membatalkan. Ada 10 pertanyaan, hanya bisa jawab 4. Imam Syafi'i lalu berkata, aku tanya tentang bintang, kamu tidak tahu. Jumlahnya bintang, kamu tidak ngerti. Aku tanya pertanyaan 10 tentang wudhu, kamu tidak ngerti. Dengan otak dan akal sesempit itu, kamu memaksakan ilmunya Allah harus sesuai dengan standar akalmu. Kalau kita meyakini Allah itu maha alim, berarti standar kita itu mengikuti yang alim, bukan yang alim mengikuti standarnya kita. Gara-gara obrolan itu, Imam Muzani menyesal. Belajar sama Imam Syafi'i dan akhirnya jadi ulama besar. Tapi kisah itu memberikan arti kepada kita. Akal itu diterima oleh syariat. Tapi ketika akal kita belum mampu menjangkau, maka sesungguhnya iman kita yang harus menggantikan terlebih dahulu. Sembari kita memohon kepada Allah, kita nanti mengetahui hikmahnya kenapa syariat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, inilah yang menjadikan kita bisa menyampaikan kalau ada orang menolak ada kubur hanya gara-gara tidak realistis, maka sesungguhnya dia sudah salah sikap hidupnya ketika memasakkan segala sesuatu harus berdasarkan kepada kefahaman dia. Makanya tadi yang orang yang pernah saya lihat di sosial media, dia berkata, saya adalah orang yang kritis. Jadi kalau nggak masuk akal, ya saya akan tolak. Dan banyak ajaran agama kita itu tidak kritis. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan hidayah. Tapi disitulah kita paham, kepatuhan itu merupakan harga keimanan. Karena apa? Kita saja ingin membuat email, itu harus patuh nggak sama perusahaan atau providernya? Harus patuh. Abang-abang ini kalau buat email, kalau yang bapak-bapak kelihatannya sudah nggak masanya buat email. Anak muda kalau buat email itu biasanya apa? Ngisi first name, last name, gender, male or female, dan lain sebagainya. Setelah semua itu formnya diisi, biasanya apa? Halaman berikutnya ada peraturannya yang dikeluarkan oleh Gmail yang panjang sekali sampai 30 poin biasanya itu, yang biasanya nggak pernah kita baca. Kenapa? Karena bahasa Inggris dan kita tidak paham. Tapi yang selalu saya soroti setelah peraturan yang panjang, di bawahnya ada 2 tombol, accept sama apa? Decline. Kalau setuju, accept. Semua peraturan itu harus kita terima. Baru nanti dapat email, namanya Gmail. Tapi kalau kita misalkan tidak setuju, kita pencet decline, berarti kita nggak dapat email. Ada nggak di antara kita yang ketika membuat email, dia baca satu persatu. Poin nomor 6 dia tidak setuju. Poin nomor 6 ini saya tidak setuju. Terus dia nelpon ke perusahaan dan kantor besarnya Gmail kalau tidak salah di Singapura. This is Gmail office? Yes, yes. Saya mau ngomong, nomor 6 peraturannya nggak logis bagi saya. Bisa nggak nomor 6 ditiadakan? Kira-kira jawaban Gmail apa? Iya, nanti kami akan ubah gitu. Ayolah Bambang, kamu itu hidup nggak di... Pasti perusahaan Gmail itu akan mengatakan, nomor 6 kamu nggak setuju? Ya enggak apa-apa. Nggak usah cari email kami. Cari email dari provider lain. Kenapa sesimpel itu? Itulah peraturan. Karena sesungguhnya yang membidani keimanan itu adalah mau diperintah dan mau dilarang.
Bapak masuk kantor di sebuah perusahaan, Bapak tidak setuju aturan masuk jam 7 karena menurut Bapak tidak efektif. Jam 7 itu tidak efektif. Kenapa? Dikir dari habis subuh, kemudian sampai suruh jam 6. Belum ada kewajiban sama istri, sama anak. Tidak setuju. Maunya jam 10. Bapak masuk. Pak, saya diterima? Diterima, Pak. Oke, Pak. Nomor 1 saya komplain, Pak. Peraturan masuk jam 7 saya tidak bisa terima. Kira-kira ownernya ngomong apa? Ya sudah. Cari perusahaan lain. Lu sama peraturan email aja paham kok, sama peraturan iman sok mengatakan channel ini bagi orang yang mau berpikir. Kayak kamu doang yang punya otak. Lucu. Dan saya tuh herannya, followernya ratusan ribu. Hanya untuk melihat orang yang mengkritik. Kalau orang mengkritik mah gampang mengkritik. Tapi bagaimana kita membangun bahwasanya inilah konsep keimanan. Makanya iman dan kepatuhan itu satu yang tidak bisa dipisahkan. Sama ketika kita melihat gula. Apa yang paling identik dengan gula, Pak? Apa yang paling identik dengan gula? Manis. Kalau saya menemukan butiran putih di atas meja, saya cicipin. Manis. Kira-kira itu mutiara atau gula? Perlu dicek nggak ketela mutiara? Perlu dicek nggak? Nggak usah. Itu gula. Kenapa Bapak yakin itu gula? Karena gula itu rasa manisnya. Tapi kalau saya menemukan butiran putih kayak begini, saya jilatin nggak manis, berarti ini bukan gula. Iman itu dengan kepatuhan itu kayak butiran putih dengan rasa manis. Ini kita lagi menjelaskan tentang orang yang menolak adab kubur. Banyak enggak? Banyak orang yang menolak adab kubur. Dengan mengatakan apa? Itu enggak logis. Jangan menjawab perkara gaib itu dengan logis dan tidak logis. Pertanyaan perkara gaib itu dengan dalil. Ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Sehingga ketika itu kita sepakati, nyaman kita. Disitulah kita paham, kepatuhan itu nomor 1. Kalau kita memang belum mampu mengerjakan, maka sesungguhnya akan dimaklumi oleh Allah kalau belum mampu. Tapi dibedakan dengan orang yang sudah menolak dari awal. Ada orang belum bisa pakai jilbab, tapi dia ngomong, saya tahu jilbab itu wajib, tapi saya belum mampu mengerjakannya. Bisa jadi satu waktu Allah pilih hatinya, karena Allah berbelas kasih kepadanya, mau mengirimkan kepadanya hidayah. Lalu akhirnya dia pakai jilbab. Tapi ada orang yang tidak mau pakai jilbab, tapi sudah dalam kondisi menyombongkan dan berkata, menurut saya jilbab itu tidak wajib. Semua itu berpulang pada hatinya. Emang jilbab ada untuk hati? Kan nggak ada. Maka itu beda. Maka sesungguhnya di situ kita memahami bahwasanya ini menjadi masalah klise. Kenapa? Semenjak puluhan tahun para ulama sudah banyak berhadapan dengan orang yang menolak tentang hakikat adab kubur dan fitnah kubur. Sekelas Imam Baihaqi sampai beliau itu mengarang sebuah kitab Al-Isbatu fi Adabil Qabri. Sekelas Imam Baihaqi, ulama besar itu sampai membuat kitab khusus untuk menjawab orang yang meragukan tentang adab kubur. Dibuat satu kitab oleh beliau untuk menunjukkan kepada kita sebuah pesan. Dalam setiap zaman ada orang-orang yang tidak percaya tentang adab kubur. Nah, ini yang kita harus pahami. Yang pertama. Yang kedua yang kita pahami tentang adab kubur sebagai terminal. Adab kubur itu maka sesungguhnya berlakunya beragam. Ada adab kubur yang terus Allah berikan sampai dia nanti dibangkitkan dari kuburan. Siapa yang akan mendapatkan adab kubur? Yang itu berlaku secara terus menerus sampai hari kiamat. Itu orang-orang kafir. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Tur ayat ke-47, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika. Di dalam surat At-Tur 47 Allah menyampaikan, dan sesungguhnya bagi mereka yang zalim mereka mendapatkan adab selain dari adab itu. Apa yang selain adab? Yaitu adab kubur. Dan adab kubur itu ada yang tidak pernah berhenti, walaupun 1 detik pun tidak pernah berhenti. Siapa contohnya?
Firaun. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak pernah berhenti. Makanya ada satu riwayat juga, semua orang kafir itu tidak pernah berhenti dari azab kubur. Ibnu Umar pernah jalan di sekitar Badar. Ibu dan Bapak pernah ke Badar? Nanti kalau pas umrah sekali-kali ke Badar. Pernah beliau melewati Badar. Terus ketika sedang melewati Badar, beliau tiba-tiba mendapati seseorang keluar dari tanah dalam kondisi sangat porak-poranda dan berantakan. Tangannya terborgol ke belakang dan di belakangnya ada makhluk hitam yang memegang tali borgolnya itu. Maka orang itu yang ditawan itu berkata bahwasanya berikanlah aku air. Lalu orang yang di belakang yang hitam itu berkata, jangan berikan kepada orang ini karena dia adalah kufur kepada Allah semasa hidupnya. Lalu dihantamlah dia sampai masuk kembali ke dalam tanah. Lalu Ibnu Umar langsung ketika balik ke Madinah tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya ketika melewati Badar, tiba-tiba saya dikagetkan dengan peristiwa yang membuat saya terkaget. Ada orang keluar dalam kondisi pura-poranda dalam tanah. Maka dia memanggilku dengan panggilan, ya Abdullah, hai hambanya Allah. Saya menyangka apakah ini orang tahu saya adalah hambanya Allah? Apakah dia tahu saya ini Abdullah bin Umar, ataukah dia memanggil saya dengan hambanya Allah karena keumuman panggilan itu di tanah Arab? Maka Nabi berkata, orang yang Allah perlihatkan kepadamu itu adalah Abu Jahal. Dan itu ada dalam kitab. Di sini kita mendapati azab kubur itu setidaknya secara sederhana ada tiga. Ada yang kekal, dan terus menerus. Ada yang panjang, tapi ada saatnya berhenti. Ada yang sebentar, lalu berhenti. Jadi kondisinya tergantung pada setiap amal. Kalau dia orang yang beriman, maka ada dua. Kalau dia terus-menerus melakukan amal yang menyebabkan azab kubur dan tidak pernah bertobat sampai dia mati, maka bisa jadi dia mendapatkan azab kubur itu panjang dan baru berhenti ketika ditentukan oleh Allah. Contoh, salah satu di antara penyebab azab kubur itu apa? Orang yang makan riba. Bisa jadi ada orang yang makan riba dari semenjak dia mendapatkan ilmu tentang haramnya riba, lalu dia makan riba itu sampai pada hari itu dia meninggal dunia. Maka azab kubur itu panjang. Sebanyak amalan penyebab azab kubur itu dia kerjakan waktu di dunia. Tapi ada orang yang mendapatkan azab kubur sebentar, setelah itu diangkat azab kuburnya. Contohnya, ada orang yang bisa jadi sepanjang hidupnya pernah beberapa kali, satu waktu, satu tempo, 1 tahun, dia tidak pernah bersuci secara sempurna. Kalau dia kencing, maka dia terburu-buru. Lalu bisa jadi selama setahun dia terbiasa membiarkan air kencingnya membasahi pakaiannya. Maka setelah itu akhirnya dia tahu dan akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Bisa jadi azab kubur itu sebentar, setelah itu diangkat oleh Allah. Dan itu sesuai dengan tingkat amalan yang kita kerjakan. Makanya salah satunya kita nanti harus mengecek. Karena kuburan itu terminal pertama dan ini menentukan status kita pada terminal berikutnya. Maka kita harus tahu 8 top trending yang menyebabkan rusaknya terminal kuburan kita. Setidaknya kalau kita tahu 8 perkara yang menjadi top trending yang menyebabkan rusaknya terminal pertama kita dari azab kubur, ngecek supaya terminal pertama kita baik-baik saja dan tidak rusak dengan amalan tanpa kita sadari. Karena maaf, azab kubur itu kadang-kadang bukan perkara yang kita lihat perkara besar, tapi bisa jadi itu perkara kecil yang kita remehkan tetapi justru menjadi pemicu terjadinya azab kubur. Dan ini penting untuk kita kerjakan, kita ketahui dan kita tinggalkan, maaf. Karena apa? Karena kita membutuhkan hajat pada terminal pertama kita. Yang berikutnya, yang ketiga, tentang fakta atau fun fact tentang azab kubur. Yang ketiga yang kita harus paham bahwasanya azab kubur bagi orang beriman itu sifatnya menggugurkan dosa. Jadi yang menggugurkan dosa bukan hanya sakit kita ketika di dunia. Yang menggugurkan dosa bukan hanya musibah yang kita dapatkan, bukan hanya sedekah,
bukan hanya ketaatan yang kita lakukan, tapi termasuk salah satu yang mampu menggugurkan dosa itu adab kubur yang dirasakan orang beriman. Orang kalau mendapatkan adab kubur, maka gugur sebagian dosanya, dan itu mengurangi dosa dia nanti ketika berdiri di hadapan pengadilan akhirat. Makanya adab kubur itu termasuk salah satu perkara yang bisa menggugurkan kehidupan dosa kita. Tidak selamanya orang yang diadab kubur berarti masuk neraka selama-lamanya, tapi bisa jadi ada orang ketika di dunia mendapatkan adab kubur tetapi di akhiratnya menjadi penghuni surga. Tidak setiap orang yang mendapatkan adab kubur dijamin pasti masuk neraka. Tidak. Ada orang yang mereka itu mendapatkan adab kubur tapi akhirnya mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian termasuk salah satunya yang menyebabkan adab kubur, salah satu di antara fakta tentang adab kubur yang menjadi terminal pertama, sesungguhnya ada sebagian orang yang adab kuburnya diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan kubur diperlihatkan oleh Allah kepada manusia yang hidup. Ada orang yang mendapatkan adab kubur dan buktinya diperlihatkan kepada manusia kalau Allah menghendaki. Ya kan? Makanya terkadang kita mendapati berita-berita yang membuat kita terkejut. Ada orang ketika dalam kondisi dikuburkan baru beberapa lama, baru beberapa saat, lalu ketika dibuka setelahnya, bagaimana kain kafannya menghitam, matanya melotot. Ada beberapa hal yang Allah perlihatkan, walaupun tidak semuanya Allah perlihatkan. Kenapa Allah memperlihatkan semacam itu? Menambah keimanan bagi orang yang beriman. Makanya salah satu fakta yang kita jumpai, bagaimana ketika banjir besar merambah di wilayah kota Madinah, lalu sempat masuk ke pekuburan syuhada Uhud, sampai akhirnya membuka sebagian dari kuburan syuhada Uhud. Ada seseorang yang terbuka akhirnya dengan banjir itu, orang yang setengah umurnya 50 tahun lebih gitu, lalu di sininya berdarah, di dekat lambungnya darahnya masih menetes gitu, yang mana kejadian itu disebut oleh sebagian para ulama di kota Madinah itu merupakan fisik mirip dengan fisiknya Hamzah, paman Rasulullah SAW. Jadi ada orang yang mereka itu memang diperlihatkan nikmat kuburnya kepada yang hidup, dan pula kita mendapati ada orang yang mereka diperlihatkan adab kuburnya kepada orang yang hidup. Untuk apa? Liyusabbital ladzina amanu, untuk membuat keteguhan bagi orang yang beriman. Ya, tapi bagi kita tidak usah menebak-nebak dan tidak usah menerka-nerka. Ini kira-kira di adab kubur atau enggak ya gitu, tidak usah. Tapi bagi kita kalau ada orang sudah meninggal dunia, maka sesungguhnya cukuplah bagi kita untuk mendoakan. Jangan mencaci maki siapapun di antara kita kalau sudah meninggal dunia. Kalau dia berdosa, dia telah mempertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau dia orang yang beriman, dia pun telah mendapatkan hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwasanya semua itu kembali kepada Allah, dan tidak ada di antara kita yang tahu pasti kedudukan seseorang. Bisa jadi kita menyangka orang itu ahlul jannah tapi dia ahlun nar. Bisa jadi kita menyangka dia ahlun nar tapi dia ternyata ahlul jannah. Sikap kita kalau ada orang meninggal dunia, cukuplah kita mendoakan supaya dia diampuni oleh Allah. Termasuk perbuatan buruk yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, mencaci maki orang yang telah meninggal dunia. Itu tidak boleh, dan itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sekarang setelah kita memahami tentang fakta-fakta tentang adab kubur dan bagaimana kita menjawab tentang orang-orang yang berpikiran menolak tentang fakta adab kubur, dan kita juga mempelajari fun fact tentang adab kubur yang sudah kita tadi sampaikan. Sekarang mari kita membahas sekitar 8 perkara top trending yang menjadi penyebab rusaknya terminal kubur. Jadi ada 8 perkara yang apabila siapapun melakukannya, mengerjakannya dengan istiqomah sampai dia meninggal dunia, maka dipastikan hampir 90% dia akan mendapatkan adab kubur. Tapi siapapun yang mereka selamat dari 8 perkara ini, sesungguhnya dia telah mendapatkan ketenangan. Setidaknya dia selamat dari adab kubur. Dan kita butuh sekali bagaimana selamat dari adab kubur. Apa 8
perkara yang bisa menjadikan terminal kuburan kita menjadi taman-taman neraka. Karena adab kubur itu menjadikan kuburan kita taman-taman neraka. Ada 8. Apa 8 itu? Yang pertama, para ulama menerangkan tentang an-nifaq. Pertama, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan taman-taman neraka pada terminal pertama dalam kuburnya itu yang disebut dengan kemunafikan. Ini adab kubur. Kemunafikan ini merupakan penyebab pertama, salah satu di antara perkara yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa berat pada kehidupan di akhiratnya. Tentunya kita akan menjelaskan tentang kemunafikan. Karena definisi munafik di dalam term syariat dengan definisi munafik di antara orang awam itu kan beda. Orang awam itu apa? Orang awam itu sering menyebut orang kalau ditawarin dosa tidak mau, maka orang awam sering menyebutnya apa? Alah, munafik loh. Padahal kan hatinya mau. Ini termnya orang-orang awam dan orang-orang yang tidak paham syariat. Dia orang munafik, Ustadz. Kenapa? Dia sebenarnya mau dosa tapi nggak mau dalam. Nah, itu munafik. Tentunya ini merupakan definisi yang salah. Definisi yang benar itu munafik itu secara bahasa itu munafik itu terowongan. Jalan masuknya dengan jalan keluarnya beda. Makanya itu kalau ada terowongan namanya an-nafaq. An-nafaq itu akar kata dari kata munafik. Non faqaf itu akar kata dari kata kemunafikan. Tapi jangan menyebut terowongan itu munafik ya. Kamu lagi di mana? Saya sudah sampai di Masjid Nabawi. Saya lagi di munafiknya sebelum Masjid Nabawi. Munafik apa? Terowongan. Terowongan itu bukan munafik, an-nafaq. Sesuatu yang masuknya dan keluarnya beda. Itu namanya nafaq. Adapun munafik itu yang kita harus pahami adalah derajat manusia yang paling buruk. Bahkan lebih buruk daripada derajatnya orang kafir. Ini satu fakta yang banyak orang tidak tahu. Orang menyangka bahwasanya derajat yang paling buruk itu adalah kekafiran dan kesyirikan. Itu juga saling buruk. Itu disebut oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Tapi untuk tingkatan punishment dan untuk tingkatan hukuman tidak ada yang mengalahkan hukuman yang paling berat yang Allah akan timpakan kecuali kepada orang munafik. Kita harus paham skema kehidupan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Skema kehidupan neraka itu setidaknya ada beberapa lapisan. Lapisan yang paling atas itu lapisan yang mereka itu berada pada kehidupan neraka untuk menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya dan dia di permukaan neraka. Dan dia akan keluar. Dosanya tidak terlalu banyak, tapi lebih berat daripada kebaikannya. Dia dimasukkan ke neraka ketika masuk. Dan ketika didorong masuk ke neraka, dia tidak langsung ke bawah. Tapi dia nanti menggantung di permukaan. Termasuk yang ada di permukaan, siapa? Abu Thalib. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya azab yang paling ringan Allah timpakan dan Allah bebankan kepada Abu Thalib. Asapnya mengenai mata kakinya tetapi mendidih isi otaknya Abu Thalib. Nah, itu yang paling ringan, yang paling atas. Tingkatan kedua dari neraka itu siapa? Tingkatan yang dosanya lebih berat daripada tingkatan yang di permukaan. Yang kedua. Siapa itu? Orang-orang yang beriman tetapi dosanya lebih berat daripada kebaikannya dan tingkat dosanya lebih berat daripada yang di atasnya. Tapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Gimana membedakan antara yang kekal di dalam neraka dan tidak kekal di dalam neraka? Cara membedakannya simpel dan sederhana. Siapapun yang masuk neraka tetapi wajahnya tidak bisa dibakar oleh api neraka, itu berarti fix dan confirm orang ini akan keluar dari neraka. Contoh, gimana kita ngerti Yakuza dan bukan anggota Yakuza Jepang? Biasanya dilihat dari tatonya. Kalau punya tato ini, berarti ini anggota Yakuza. Kalau dia tidak punya tato ini, berarti dia bukan anggota Yakuza atau belum menjadi anggota Yakuza.
Sama. Di neraka nanti ada orang yang mereka itu masuk ke neraka, mendapatkan siksa neraka yang pedih, naudzubillah min dzalik. Neraka membakar kakinya, jempol kakinya, lututnya, mata kakinya, pinggulnya, badannya, semuanya. Tapi satu bagian yang tidak bisa dibakar oleh api neraka. Mana itu? Wajahnya. Kenapa? Karena wajah ini yang dulunya dipakai bersujud kepada Allah. Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min atharis sujud. Allah itu semenjak menciptakan neraka, Allah berkata, kamu tidak bisa membakar wajah dari hambaku yang pernah bersujud kepadaku. Itulah kenapa 3 posisi yang kita disunahkan untuk memperlama. Ketika lama berdirinya, ketika kita memperlama rukuknya, dan memperlama sujudnya. Tanda sujud itu bukan hitam di kening. Karena Rasulullah tidak hitam di keningnya. Tanda sujud itu adalah dengan bercahaya wajahnya nanti di akhirat. Makanya Nabi tidak hitam. Dan sebagian ulama tidak suka keningnya hitam. Ya. Maka tanda sujud itu adalah dengan dijadikan ketika dia masuk neraka, maka dia itu bercahaya. Lah orang-orang inilah yang nanti dapat syafaat dari Nabi, dapat syafaat dari anaknya yang salih, dapat syafaat dari teman-temannya, dapat syafaat ketika Allah menyempurnakan rahmat. Itu para malaikat itu nanti masuk ke neraka. Ketika masuk neraka, siapa yang dikeluarkan oleh para malaikat itu? Orang-orang yang mereka wajahnya bercahaya. Makanya orang-orang ini ketika nanti masuk ke surga, pertama kali langsung dimandikan, bersih, bercahaya kembali. Tapi mereka mendapatkan gelar ketika pertama-tama masuk ke neraka. Gelar ini diberikan oleh para penduduk surga. Apa itu? Al-Jahannamiyun. Ini adalah residivis neraka. Tapi sudah masuk surga. Maka mereka tidak nyaman dengan status itu. Maka mereka meminta supaya status itu dihilangkan. Lalu Allah menghilangkan status itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa? Orang-orang yang syirik, orang-orang yang mereka kafir. Itu di bawah. Dan siapa yang paling bawah? Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 145. Innal munafiqin fitar asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dasar. Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan surat An-Nisa 145, maka beliau itu mengatakan orang munafik itu nanti di dalam dasarnya neraka, setelah itu ditutup oleh Allah dasar itu dan tidak pernah dibuka kembali selama-lamanya. Siapa? Orang munafik. Makanya di awal surat Al-Baqarah, berapa ayat Allah menerangkan tentang sifat orang beriman? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata. 4 ayat. Ketika Allah menerangkan tentang orang kafir, 2 ayat. Tapi ketika Allah menerangkan orang munafik, 13 ayat. Kenapa lebih banyak Allah menerangkan tentang orang munafik dibandingkan orang-orang kafir? Orang kafir clear, Pak. Warnanya jelas. Justru orang munafik inilah yang banyak merusak kehidupan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikerak neraka. Musibah itu bisa membedakan antara mukmin dengan munafik. Kalau ada orang, Pak, melakukan dosa, kok langsung ditegur oleh Allah di dunia dengan apapun lah, entah dibuka aibnya, entah dia tiba-tiba mendapatkan kesulitan, berarti dia setidaknya masih bersyukur bahwasanya dosanya dia diperingatkan oleh Allah di dunia. Tapi orang munafik itu setiap dia melakukan dosa, dosa itu tidak pernah dibalas oleh Allah di dunia, tapi disimpan oleh Allah supaya menjadi catatan yang memberatkan pada hari penghukuman pada waktu di neraka.
Makanya hukuman di neraka itu selalu 2 kali lipat lebih berat daripada hukuman di dunia. Jadi munafik itu mengkhawatirkan, iya. Siapa yang paling banyak merusak kehidupan umatnya Nabi Muhammad? Orang munafik. Apa yang paling kita takutkan? Kalau ibu dan bapak niru para sahabat, yang paling dikhawatirkan oleh orang yang beriman itu bukan kekafiran, nomor satunya. Tapi yang paling ditakutkan sama orang beriman itu kemunafikan. Ibnu Abi Malikah berkata, aku menjumpai 30 sahabat. Di antara 30 sahabat tidak ada yang paling aku lihat dari mereka kecuali mereka takut menjadi munafik. Melebihi mereka takut kepada yang lainnya. Makanya itu fakta, ini prolog dari kemunafikan. Sekarang kita bahas, kemunafikan itu sejarahnya gimana? Dan kapan seseorang itu bisa merasakan dirinya fix dan confirm sebagai munafik? Kenapa? Orang munafik itu dia dalam kondisi porak-poranda, terminal akhiratnya, terminal kuburnya itu rusak parah. Dan dia keras sekali hukuman yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Allah sampai menyampaikan di dalam surat At-Taubah 110 bahwasanya Allah mengatakan sanu'adzibuhum marrataini. Khusus tentang orang munafik itu sampai Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah 110 sanu'adzibuhum marrataini. Kami akan mengadab orang munafik itu 2 kali adab. Artinya di waktu dia di alam kubur sudah mendapatkan adabnya berat, belum lagi nanti adab lagi diulang lagi oleh Allah di akhirat. Nah, kita harus tahu munafik itu apa. Dan munafik itu memiliki banyak sekali poin. Apa poin-poin yang menegaskan kalau seseorang bisa berkategori dan bisa fix dan confirm dikatakan munafik? Apa perkara yang menjadikan orang itu tersengat dan bisa dikatakan pasti kalau dia adalah munafik? Dan bagaimana sejarahnya? Dan munafik itu ada berapa? Karakternya mereka itu kayak apa? Dan apa yang paling kita khawatirkan dari munafik? Dan perkara apa yang apabila dilakukan seseorang berarti dia bukan orang munafik? Nah, inilah pembahasan kita berikutnya, insya Allah. Ini yang dapat kita pelajari dulu, berarti nomor 1 belum selesai. Nanti Lutfan dan panitia tolong mengingatkan saya. Bulan depan berarti kita sudah membahas yang merusak terminal kubur, yaitu kemunafikan. Insya Allah ada sekitar 6 poin tentang kemunafikan yang menjadi pembahasan kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Setidaknya inilah yang menjadikan kita memahami. Di antara hal yang kita harus selalu lakukan adalah bukan hanya berlindung dari dosa, tapi termasuk salah satunya berlindung dari kemunafikan. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Karena materinya belum selesai, tidak usah ada pertanyaan dulu, ya. Pertanyaannya nanti kalau materi ini sudah selesai, baru nanti kita buka dengan tanya jawab. Setuju? Setuju tidak setuju terserah saya, kan saya gurunya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Jadi bulan depan kita akan membahas tentang ragam-ragam kemunafikan, supaya kita juga tidak gampang mengatakan orang lain sebagai orang munafik. Wallahu a'lam bishawab.